Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan Fuad Benardi, Eskom, MMT, menggelar kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Acara ini berlangsung di salah satu gedung pertemuan di kota Surabaya pada periode 18 hingga tanggal 25 November tahun 2024. Hadirnya bersama Fuad Benardi, beberapa tokoh masyarakat turut memberikan pandangan terkait kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi warga. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata anggota legislatif untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan memastikan aspirasi mereka dapat diperjuangkan di tingkat provinsi. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala wa'alaikumussalam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Mas Fuad. Mas Fuad ini dulu Ketua Karang Taruna Surabaya. Alhamdulillah saat ini dados anggota DPRD Jawa Timur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aspirasi panjenengan segera bisa terrealisasi oleh Mas Fuad. Mudah insya Allah. Sebelumnya saya minta maaf kepada Mas Fuad, bapak, ibu-ibu, ada urusan keluarga yang mendadak, tolong dimaafkan gitu. Yang saya hormati juga Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT 1/9, tokoh masyarakat, Bapak-bapak, Ibu yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan bersehat walafiat. Ini kunjungan reses Pak Fuad ini, aspirasi panjenengan maupun di mudah-mudahan panjenengan apa yang disampaikan mau diutarakan nanti, terutama dari tokoh Ketua RT PMK Kelurahan Beringin, kemudian yang saya hormati juga Ketua RW 1 Beringin, Pak Mustaqim, beserta mungkin jajaran pengurusnya. Kemudian yang saya hormati juga para Ketua RT se-RW 1 Beringin, dan yang saya cintai juga pastinya Bapak Ibu warga RW 1 Beringin, mungkin juga ada Karang Tarunanya di RW 1 Beringin, dan juga pasti para tokoh masyarakat, para alim ulama juga yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nama saya Bu Samiriana Mas Fuad dari RT 1. Yang ingin saya sampaikan ke Mas Fuad, saya PSM juga Ketua Pokmas, Ketua PSM juga Ketua Pokmas Kelurahan Beringin. Saya 2 tahun yang lalu itu menangani permakanan, Mas. Itu memang binaan, saya PSM binaan bentukan dari Bu Risma waktu itu masih jadi wali kota. Karena tahun 2010 itu masih ada permakanan untuk lansia. 2012 itu ada permakanan untuk anak yatim dan disabilitas. Nah, sudah 2 tahun ini permakanan itu nggak ada, Mas. Kami tadi ada reuni Pokmas, Mas, ya ngomongin masalah permakanan juga. Nah, saya berharap Mas Fuad kan sudah jadi DPRD ya, Jawa Timur. Saya berharap Mas Fuad bisa menyampaikan ke beliaunya, nanti tidak tahu siapa yang jadi, bahwa untuk tahun kedepannya permakanan itu ada, Mas.
karena saya tuh miris Mas, setiap ketemu orang yang penerima, Mbak kok gak dikei mangan sih Mbak, itu juga disabilitas itu banyak Mas, masih ada lah disabilitas, anak yatim dan lansia itu masih ada. Nah itu setiap ketemu beliaunya itu, Mbak kok gak mau mangan-maneh, lah saya harus bilang apa? Bu sudah tidak ada loh Bu permakanan itu, nggak tahu tahun depan nggak tahu ada apa enggak, saya cuma bilang gitu, saya juga nggak bisa apa-apa juga. Saya kemarin bentuk tim 5 Mas, wilayah barat itu PSM juga mendatangi dewan-dewan, hasilnya ya nihil. Saya berharap Mas Fuad bisa memberi solusi untuk pemakanan. Terima kasih. Soalnya memang awak dewi kan kalau DPR itu mungkin tidak semua wilayah menjangkau gitu. Walaupun memang daerah pemilihan saya adalah sekota Surabaya, jadi nggak kenal maka tak sayang ya, gitu, peribahasanya. Permasalahan di provinsi karena memang ya seperti saya sampaikan tadi bahwa ya dulu tuh janjinya itu pendidikan gratis, tapi kenyataannya itu enggak gitu loh Bapak Ibu. Ini yang memang saya pun sendiri saat sebelum jadi dewan hingga saat ini tuh mangkel, kesel. Bahkan kemarin saat pembahasan, ya sebenarnya kalau kita mau menunda itu bisa, tapi akhirnya nanti yang dirugikan adalah masyarakat Jawa Timur karena APBD-nya nggak segera digedok, sehingga nanti anggarannya itu tidak bisa digunakan untuk jalankan roda untuk masyarakat ke Jawa Timur. Makanya itu saya nitip, makanya karena ini kan momennya kita juga akan melakukan coblosan, saya nitip kepada betul-betul kepada Bapak Ibu semua. Karena kalau kami di DPRD itu bisanya cuma ngekan, bisanya ngepres, tapi jawabannya kemarin pun itu bisa cuma jawabnya dari Diknas, kepala Diknasnya cuma ngomong ini, nggih Pak Fuad, nanti akan saya hitungkan dan akan saya sampaikan ke Pak PJ Gubernur. Nah PJ ini memang mereka ini PNS dan dia itu ya hanya menjalankan apa yang sudah ada, bukan yang memang dia bertanggung jawabnya benar-benar kepada masyarakat. Nah, momen besok coblosan itu harusnya memang jadi momen kita untuk kita ini bisa benar-benar milih pemimpin yang memang bisa memberikan perubahan untuk di Jawa Timur. Ya sebenarnya tuh ini hal-hal yang seringkali saya dapetin saat memang sebelum jadi dewan, dimana memang permasalahan untuk di kota Surabaya memang adalah kebanyakan rata-rata itu adalah untuk infrastruktur terkait ya kayak paving, kemudian saluran, yang mana memang seringkali itu kan menjadi kewenangan dari pemerintah kota dan juga teman-teman DPRD kota. Nah ini kan kita coba dari hasil reses ini 6 titik itu akan kita coba cekkan dengan Sekwan, kemudian dengan Bapeda terkait aturannya dan sistemnya seperti apa. Karena kalau memang diperbolehkan dan bisa, ya nanti akan kami pastikan minta untuk buatkan proposal supaya nanti kan bisa masuk dalam pokir kami sehingga nanti bisa untuk direalisasikan, kan bisa membantu meringankan juga beban dari kota untuk pembangunan infrastruktur. Nah kalau yang lain seperti Sarpras dan lain-lain itu sebenarnya sudah bisa masuk, hanya kan bisa tinggal dibuatkan proposal untuk bisa pengajuan. Nah tadi yang terkait SMA tarikan itu nanti dorongan dari pemerintah DPR seperti apa Mas? Ya kalau dari kami sih pengennya memang dari awal karena memang dulu itu programnya itu gratis ya harusnya gratis gitu loh. Tapi memang permasalahannya itu adalah ketika sekolah negerinya itu boleh di BLU kan, dalam artian boleh
meminta tarikan, akhirnya muncul begini. Makanya akhirnya itu ya kami mendorong agar bagaimana yang namanya Diknas ini harus benar-benar getol dan serius gitu loh. Jangan sampai ya kalau janjinya itu pendidikan gratis, ya kudunya gratis untuk sekolah negeri, nggak cuman ya ngomong-ngomong tok gitu loh, non belaka, tapi kenyataannya ya masih banyak tarikan. Ini yang memang kita akan terus kawal, dan kalau bisa memang nanti kami di Komisi E, saya berharap dengan teman-teman yang lain ya kita akan memanggil terus ini kelanjutannya gimana. Jangan sampai ketika BPJS sudah digedok tapi ternyata anggarannya untuk pendidikan itu tidak benar-benar terserap untuk bisa pendidikan gratis.